guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Salty dari Prodi Teknik Budidaya Perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku dengan NIT 20.3.13.107. In this video, pada video kali ini, I want to explain about daya dukung perairan tawar untuk budidaya ikan lele. Yang pertama, apa sih daya dukung perairan budidaya? Jadi, daya dukung lingkungan perairan dapat diartikan sebagai kemampuan perairan untuk mendukung kehidupan biota yang terdapat atau hidup di dalamnya. Berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan perairan akan mempengaruhi daya dukung lingkungan. Salah satunya adalah aktivitas manusia seperti budidaya ikan dengan KJA. Daya dukung lingkungan perairan menurut Widigo et al. 2000 dapat diartikan sebagai kemampuan perairan untuk menerima limbah organik. Dalam hal ini, kemampuan untuk mendaur ulang atau mengasimilasi limbah tersebut sehingga tidak mencemari perairan yang mengganggu keseimbangan ekologi. Next, faktor daya dukung lingkungan. Jadi, ada dua faktor daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Yang pertama, ada faktor biofisik dan yang kedua ada faktor sosial budaya. Yang pertama, faktor biofisik. Faktor ini bersifat kesesuaian lahan, suatu aktivitas pembangunan terhadap faktor lingkungan. Faktor ini menilai apakah aktivitas budidaya ikan tersebut sesuai dilakukan pada lokasi tersebut atau tidak. Hal ini lebih banyak berorientasi pada keadaan fisik suatu tempat seperti suhu udara, pH air, ketinggian tanah, kemiringan tanah, kepadatan substrat, kekuatan arus air, kekuatan daya tampung lingkungan, keberadaan hewan pengganggu, ketersediaan sumber energi, dan berbagai faktor fisik lainnya. Yang kedua, ada faktor sosial budaya. Faktor ini menilai apakah suatu aktivitas pembangunan dapat diterima oleh masyarakat atau tidak. Faktor ini mempunyai peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dalam daya dukung yang berkelanjutan. Menurut Putri et al. 2014 bahwa penerimaan masyarakat terhadap suatu aktivitas pembangunan berpengaruh terhadap berkelanjutan aktivitas tersebut. What is ikan lele dumbo? Ada yang tahu apa itu ikan lele dumbo? Jadi, ikan lele dumbo merupakan salah satu jenis ikan lele yang memiliki nama latin Clarias garepinus, merupakan ikan air tawar yang dapat dikonsumsi. Ciri ikan ini hampir sama dengan ikan lele pada umumnya, yaitu memiliki tubuh yang licin, memanjang, tidak memiliki sisik, serta sirip punggung yang menyatu dengan sirip ekor dan sirip anus. Lele dumbo merupakan salah satu jenis hibrida ikan lele. Dari namanya saja dapat dibayangkan bahwa ikan lele ini mempunyai sifat-sifat unggul. Dalam waktu relatif pendek, ikan lele yang ini memiliki sifat cepat tumbuh dan mencapai ukuran besar atau gemuk badannya. Maka diberi nama lele dumbo menurut Suyanto 2002. Menurut Mahyudin 2008, ikan jenis ini banyak ditemukan pada perairan dengan air yang memiliki arus perlahan seperti rawa, telaga, dan sawah sebagai habitatnya, dan merupakan ikan yang aktif mencari makanan pada malam hari atau bersifat nocturnal. Daya dukung lingkungan hidup untuk budidaya ikan lele dumbo ialah di sungai dengan arus air yang perlahan. Semua perairan air tawar di sungai yang airnya tidak terlalu deras atau di perairan yang tenang seperti danau, waduk, telaga, rawa, serta genangan-genangan kecil seperti kolam merupakan lingkungan hidup ikan lele. Akan tetapi, keberhasilan dalam membudidayakan ikan lele tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh lain seperti pengaruh kualitas air dan pengendalian ekosistem kolam. Hal ini mampu memproduksi ikan lele yang lebih berkualitas sehingga mampu bersaing di kancah internasional dalam mengembangkan budidaya perikanan, khususnya budidaya ikan lele. Selanjutnya, daya dukung untuk ikan lele memijah. Menurut Khairuman dan Amri 2002, ikan lele memijah pada awal musim penghujan. Hal ini disebabkan pada musim penghujan lele mengalami rangsangan untuk memijah lantaran terjadinya peningkatan kedalaman air. Selain itu, alasan kenapa ikan lele memijah pada musim penghujan karena pada musim hujan air dalam kolam atau di sungai akan menjadi keruh sehingga predator atau hewan pengganggu tidak bisa membakan benih dari hasil memijah si lele ini. Daya dukung monitoring kualitas air. So, parameter kualitas air sangat berperan penting
karena berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari ikan lele tersebut. Parameter kualitas air yang pertama adalah ikan lele dapat hidup normal di lingkungan yang memiliki kandungan oksigen terlarut 4 ppm dan air yang ideal mempunyai kadar karbon dioksida kurang dari 2 ppm. Namun, pertumbuhan dan perkembangan ikan lele akan cepat dan sehat jika dipelihara dari sumber air yang cukup bersih, seperti sungai mata air, saluran irigasi, ataupun sumur, menurut Suryanto 2006. Selanjutnya ada kisaran suhu untuk pemeliharaan lele adalah sekitar 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Untuk pH yang baik untuk kegiatan budidaya ikan air tawar berkisar antara 6 sampai 9 menurut Putra et al 2015. Selanjutnya ada nilai kandungan oksigen terlarut atau DO pada media pemeliharaan ikan lele minimal 3 mg per liter. Kisaran ini masih berada dalam kisaran yang mendukung kehidupan ikan. Kandungan oksigen terlarut yang ideal di dalam air untuk budidaya ikan tidak boleh kurang dari 3,00 mg per liter karena dapat mengakibatkan kematian organisme air, menurut Gunawan 2019. Dan terakhir ada contoh daya dukung ikan lele. Salah satu contoh dari daya dukung perairan air tawar budidaya ikan lele adalah menggunakan keramba jaring apung di kolam aerob. Memang salah satu kelebihan lokasi mudah mendapatkan ikan ruca sebagai pengganti pelet yang mahal. Pemberian pakan pada ikan lele 2-3 kali sehari dengan total pakan kurang lebih 3% sampai 5% dari berat total ikan dalam jaring. Pelet diberikan pada ikan lele sampai berumur 1 bulan. Selanjutnya bisa diberikan ikan ruca agar menekan biaya produksi. Ikan ruca yang diberikan haruslah dicacah atau dihaluskan dahulu sehingga mudah dicerna oleh ikan lele. Untuk menjaga kualitas air yang perlu diperhatikan adalah menjaga salinitas air dengan memasukkan air tawar. Oleh karena itu perlu lokasi yang dekat dengan sumber air tawar. Karena jika salinitas naik di atas 3% dapat menyebabkan ikan lele mati. Tanggul kolam yang kokoh juga perlu agar air asin tidak mudah meresap serta memudahkan dalam mengatur air tawar yang masuk melalui pintu air. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.